Nah, mari kita lanjutkan dengan non-toxic multinodular goiter ya. Jadi pembesaran kelenjar tiroid, nodulnya banyak, tapi dia tidak menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan, maka namanya non-toxic ya. Secara etiologi ya tergantung dari populasi yang diteliti, maka multinodular goiter ini ya itu merupakan adanya banyak nodul pada tiroid yang ukurannya mungkin normal, itu bisa terjadi pada 12% orang dewasa ya. Jadi bisa saja multinodular goiter ini ada banyak nodul tetapi terjadi dengan ukuran tiroid yang masih normal. Itu terjadi pada 12% orang dewasa. Jadi multinodular goiter ini harus kita bedakan ya dengan adanya nodul banyak pada kelenjar tiroid dengan ukuran yang masih normal. Multinodular goiter lebih sering pada wanita dibandingkan laki-laki dan prevalensinya meningkat dengan peningkatan usia ya. Paling sering memang ditemukan pada daerah-daerah dengan defisiensi iodium, tapi juga ditemukan pada daerah dengan tanpa defisiensi iodium. Ini menunjukkan adanya faktor genetik, autoimun, dan pengaruh lingkungan terhadap patogenesisnya. Nah, kita lihat sekarang untuk patogenesisnya. Jadi ada banyak variasi terhadap ukuran nodulnya. Secara histologi kita temukan beberapa morfologi ya, mulai dari adanya hiperselular, daerah hiperplastik, kemudian adanya daerah-daerah kistik yang berisi dengan koloid. Itu gambaran histologinya. Fibrosis yang terjadi cukup luas ya, cukup banyak ya, dan ada dijumpai juga nanti area-area dengan perdarahan ataupun dengan infiltrasi oleh limfosit ya. Dengan teknik molekuler kita bisa melihat kebanyakan nodul pada suatu multinodular goiter itu poliklonal ya sumbernya, sehingga ini menunjukkan adanya suatu respon hiperplasia terhadap adanya faktor pertumbuhan yang bersifat lokal dan juga faktor dari adanya sitokain. TSA biasanya tentu tidak meningkat dan tidak ada perannya terhadap multinodular goiter. Lesi yang neoplastik bersifat monoklonal itu bisa terjadi ya. Ini menunjukkan adanya mutasi pada gen yang kemudian dia akan meningkatkan pertumbuhan secara selektif terhadap sel-sel progenitor dari kelenjar tiroid. Kita lanjut dengan manifestasi klinis ya. Nah, untuk manifestasi klinisnya kita lihat di sini bahwa kebanyakan pasien ya itu dengan non-toxic multinodular goiter tentu tidak ada gejala dan tiroidnya berlangsung, fungsi tiroid tetap normal atau euthyroid ya. Biasanya multinodular goiter itu berkembang bertahun-tahun dan lalu kemudian dideteksi pada pemeriksaan rutin, pemeriksaan fisik ya. Dan kadang baru disadari setelah cukup besar ya di leher oleh pasien. Jadi biasanya dia hanya insidental atau bisa karena temuan yang kebetulan ketika melakukan pemeriksaan imaging ya, contoh USG atau CT scan. Kalau goiternya cukup besar, nanti ini bisa tetap menyebabkan kompresi, gejala-gejala penekanan, sulit menelan, sesak nafas, susah bernapas oleh karena kompresi pada trakea, pletora, atau karena kongesi vena. Tetapi gejala ini perlu diingat ya jarang ya, tidak umum.
Multinodal goiter yang simptomatik itu biasanya harus cukup besar ya, sangat luar biasa besarnya, ataupun adanya area-area fibrosis pada multinodal goiter itu yang menyebabkan kompresi atau penekanan. Nyeri yang tiba-tiba pada multinodal goiter ini biasa kalau terjadi perdarahan di dalam nodulnya ya, dan kita harus curiga kemungkinan terjadinya keganasan yang invasif. Jadi yang awalnya multinodal goiter nggak nyeri, lalu tiba-tiba muncul nyeri, mungkin karena perdarahan, maka kita harus curiga kemungkinan dia suatu malignansi atau keganasan. Suara serak itu menunjukkan adanya keterlibatan atau terganggunya nervus laryngeal. Ini juga menunjukkan suatu keadaan malignansi. Kita lanjutkan dengan diagnosa multinodal goiter yang non-toksik ini ya. Ya, untuk diagnosa multinodular goiter yang non-toksik ini, jadi pada pemeriksaan maka arsitektur atau susunan dari kelenjar tiroid itu sangat terganggu ya. Dijumpai banyak nodul dengan ukuran yang bervariasi. Kebanyakan nodul itu tertanam di dalam kelenjar tiroid atau berada di balik sebelah posterior substernal ya, di belakang tulang sternal. Ini membuat kita tidak bisa mempalpasi seluruh nodul-nodul. Pemberton sign itu adalah pembengkakan pada wajah ketika tangan pasien itu diangkat di atas kepala, dan ini disebabkan oleh goiter tersebut meningkatkan tekanan pada thoracic inlet atau obstruksi ya. Kadar TSH harus tetap diukur untuk kita eksklusikan kondisi subklinikal hiper ataupun hipotiroid. Tetapi memang harusnya pada multinodular goiter yang non-toksik fungsi tiroidnya harusnya normal. Deviasi trakea itu sering dijumpai, tetapi kompresi bisa terjadi kalau dia ukurannya sudah melebihi 70% diameter trakea. Ya, baru dia menimbulkan gejala gangguan saluran nafas. Pemeriksaan fungsi paru dapat kita gunakan untuk kita menilai efek dari kompresinya terhadap thoracic inlet atau terhadap trakea tadi ya, dimana biasanya akan menyebabkan stridor inspirasi. Jadi waktu inspirasi dia ada bunyi yang terjadi. Kemudian CT scan atau MRI bisa kita gunakan untuk mengevaluasi anatomi ya daripada goiter dan untuk melihat sejauh mana dia berada di bawah sternum dan seberat apa penyempitan trakea yang disebabkannya. Barium swallow bisa menunjukkan seberapa kompresi terjadi pada esofagus. Risiko keganasan pada MNG itu sama ya pada multinodular dengan yang single nodular ya. Nodul satu atau nodul yang banyak sama-sama risiko keganasannya ada. Kita pakai USG untuk mengidentifikasi nodul yang bisa kita biopsi ya. Jadi berdasarkan ukurannya dan juga gambaran sonografinya. Jadi kalau ada multinodal goiter, nggak semua nodulnya itu kita biopsi, kita tusuk ya, tapi kita harus lihat berdasarkan ukurannya dan gambaran USG-nya. Dengan nodul-nodul bila ada gambaran yang mencurigakan ya, contohnya nodul yang padat tetapi hipoekoik disertai dengan batas yang mengalami infiltrasi ya, maka biopsinya itu kita rekomendasikan pada dengan ukuran cut off-nya yang lebih rendah ya. Bila ditemukan jadi biopsi itu direkomendasikan dengan ukuran cut off yang lebih rendah bila tidak terlalu mencurigakan ya. Jadi cut off-nya harus lebih rendah. Artinya kalau dia tidak terlalu mencurigakan, jangan sampai dia masih kecil sudah kita biopsi. Jadi harus agak lebih besar sedikit
Kalau dia tidak terlalu mencurigakan, baru itu kita lakukan biopsi. Kita lanjutkan dengan pengobatannya ya. Kebanyakan non-toxic multinodular goiter cukup secara konservatif aja ya. Kita tidak terlalu memerlukan supresi pada kadar T4, dan ini biasanya jarang ya efektif untuk mengurangi ukuran goiternya. Bahkan kita bisa mengalami peningkatan risiko terjadinya tirotoksikosis yang subklinis ataupun tirotoksikosis yang jelas ya. Khususnya jika nanti ternyata ada timbul ya autonominya. Jadi yang tadinya dia diam nodulnya, tiba-tiba dia memproduksi T4 tiroid oleh karena kita mensupresi T4-nya ya selama pemberian supresi T4. Zat-zat kontras dan juga zat lain yang mengandung iodium ini harus dihindari ya, hati-hati karena nanti bisa mengalami efek Jod-Basedow di mana terjadi peningkatan produksi hormon tiroid karena munculnya nodul-nodul yang bersifat otonom ya. Jadi otonom ini memproduksi hormon tiroid ya. Radioiodin bisa kita berikan bila ada kontraindikasi pembedahan pada daerah-daerah dengan goiter nodularnya yang besar atau daerah-daerah yang lebih tinggi prevalensinya ya, misalnya di Eropa dan di Brazil. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi ukuran multinodular goiternya dan bisa secara selektif juga ya melakukan ablasi atau menghancurkan sel daerah-daerah yang mengalami otonomi ya. Jadi radioiodin ini bisa jadi pilihan terapi ya. Dosisnya ini ya dengan iodium 131I ya, tergantung ukuran goiternya dan berapa uptake radioiodinnya per gram daripada jaringan tiroidnya ya. Mungkin diperlukan pengobatan yang berulang dan dengan pembelian juga kita berikan rekombinan TSH ya, dosis rendah ya 0,1 mg secara intramuskular. Mungkin kita bisa mencapai penurunan ukuran sebesar 40-50% pada kebanyakan pasien. Komplikasi yang jarang yaitu pembengkakan tiroid yang diinduksi oleh karena radiasi dan juga terjadi kompresi trakea. Kalau terjadi kompresi akut, maka kita berikan glukokortikoid ataupun kita terpaksa meminta konsultasi kepada dokter bedah. Hipotiroid yang diinduksi oleh radiasi ini jarang ya, kecuali kita memberikan pengobatan untuk penyakit-penyakit grave ya. Jadi radioiodin pada penyakit grave resikonya dia bisa mengalami hipotiroid nanti. Post treatment autoimmune tirotoksikosis. Jadi tirotoksikosis yang terjadi setelah memberikan pengobatan autoimun itu bisa kemudian terjadi ya pada 5% pasien yang diobati dengan non-toxic multinodular goiter ya. Jadi pembedahan masih merupakan terapi yang paling efektif, tapi bukan berarti tanpa risiko ya, khususnya bila kita lakukan pada pasien dengan usia tua dengan ada riwayat penyakit-penyakit kardiopulmoner ya. Ya, kita lanjutkan dengan diagnosa yang berikutnya yaitu toxic multinodular goiter. Kalau tadi multinodular goiter yang non toksik, sekarang yang toksiknya ya. Nah, kita lihat di sini patogenesis yang toksik ini MNG biasanya sama ya dengan yang non toksik.
perbedaannya itu adalah adanya otonomi fungsionalnya ya. Jadi dia nodulnya aktif memproduksi hormon tiroid. Dasar molekularnya tetap tidak diketahui. Sebagaimana pada non-toxic goiter, banyak nodul itu juga sifatnya poliklon, di mana yang lainnya juga bisa monoklon dan bervariasi pada asal daripada klonnya. Kelainan-kelainan genetik yang bisa menimbulkan ya otonomi fungsionalnya termasuk ya adalah aktivasi reseptor TSH ataupun mutasi pada GS alpha ya. Ini biasanya tidak ditemukan pada regio yang otonom daripada toxic multinodular goiter ya. Jadi biasanya yang menjadi otonom kalau ada aktivasi TSH reseptor ya, kemudian bila ada mutasi GSA, tapi ternyata hal ini tidak ditemukan pada daerah-daerah nodul yang mengalami otonom ya. Sebagai tambahan gambaran goiternya, biasanya juga bisa terjadi subklinis atau mild hyperthyroidism ya. Jadi subklinis dia atau dia hanya mild pada yang toxic multinodular goiter. Pasien biasanya usia tua, datang dengan keluhan atrial fibrilasi atau jantung berdebar, denyut jantung yang cepat, kemudian gelisah, tremor, atau dengan penurunan berat badan. Bila terpapar dengan iodium oleh zat-zat kontras ataupun dari sumber lain, itu bisa memperparah, memicu tirotoxikosisnya ya. Jadi iodium kalau kena itu bisa memicu atau memperparah kondisi tirotoksikosis. Maka kita temukan TSH-nya selalu rendah ya. T4 yang bebas ya biasanya normal ataupun sedikit meningkat, dan T3 yang biasanya meningkat lebih besar dibandingkan T4. Scan tiroid menunjukkan uptake yang berbeda-beda, heterogen pada regio yang multiple, yaitu terjadinya peningkatan dan penurunan uptake ya. Jadi ada yang meningkat, ada yang menurun uptake-nya. Tetapi uptake yang diukur selama 24 jam terhadap radioiodine itu bisa saja tidak meningkat. Tapi biasanya sudah pada batas atas ya, di atas batas atas yang normal sedikit. Sebelum memberikan pengobatan definitif terhadap hipotiroidisme, penting kita lakukan USG untuk mengetahui adanya nodul-nodul yang tidak kelihatan, dan juga untuk melihat nodul-nodul yang dingin ya, yang tidak mengalami peningkatan uptake. Kalau ada, maka kita perlu melakukan biopsi jarum halus berdasarkan pola USG-nya dan cut off ukuran yang mau dilakukan biopsi. Hasil sitologinya ini bila ditemukan dia tidak bisa ditentukan ataupun hanya mencurigakan ya. Jadi kalau dia indeterminate kemudian atau hanya mencurigakan saja, ini bisa kita minta untuk terapi dilanjutkan dengan pembedahan. Nah, untuk pengobatannya, obat-obat anti tiroid itu akan membuat fungsi tiroid ini menjadi normal ya, sangat berguna ya pada orang tua atau pada pasien-pasien dengan harapan hidup yang ya sudah terbatas ya. Berlawanan dengan penyakit Graves,
tidak bisa terjadi remisi spontan, ya. Sehingga pengobatannya adalah jangka panjang. Itu berbeda dengan Graves ya. Jadi kalau Graves disease bisa terjadi remisi ya, berhenti sendiri dia kondisi autoimunnya. Radioiodine itu biasanya pilihan utama untuk mengobati daerah-daerah yang mengalami otonomi tadi, juga bisa mengurangi masa goiternya dengan mengablasi nodul-nodul yang memiliki fungsi otonom. Kadang-kadang derajat otonominya bisa menetap ya, oleh karena adanya daerah yang otonom yang multiple ya, banyak dia, yang mana itu bisa muncul setelah daerah otonom yang lain diobati, sehingga bisa diperlukan juga pengobatan radioiodin yang diulang ya, lebih jauh lagi. Pengobatan dengan pembedahan itu pengobatan definitif ya, untuk mengatasi tirotoxicosisnya dan juga untuk mengatasi goiternya ya, jadi diangkat itu kelenjarnya. Pasien harus dipertahankan dicapai kondisi eutiroid dengan obat anti tiroid sebelum dilakukan pembedahan. Jadi ini kuncinya ya, boleh dilakukan operasi tapi harus diberikan dulu obat anti tiroid sampai dia mengalami eutiroid, normal tiroidnya, baru boleh dilakukan pembedahan supaya mengurangi risiko perdarahan. Karena kalau dia dalam kondisi hipertiroid, aliran darahnya terlalu banyak di kelenjar tiroidnya, nanti kalau dibedah pada keadaan seperti itu bisa risiko perdarahan yang lebih tinggi. Ya, kita lanjut dengan nodul yang soliter tapi fungsinya berlebihan. Jadi toxic soliter nodul ya. Nah, kita sebut dia suatu adenoma ya, dan adenoma ini adalah adenoma yang toksik. Sifatnya dia tunggal, kemudian berfungsi secara otonom ya sebagai kelenjar tiroid. Patogenesisnya mungkin terjadi mutasi yang kemudian mengganggu jalur signaling dari TSH reseptor ya. Kemudian secara somatik terjadi mutasi pada TSH reseptor, di mana ini terutama terjadi pada reseptor transmembran ya, yang kemudian menyebabkan coupling ya pada GS alpha. Ini meningkatkan siklik AMP, kemudian meningkatkan proliferasi ya sel-sel folikuler tiroid dan juga meningkatkan fungsinya ya. Nah, ini gambarannya ya, terjadinya mutasi ya. Ini adalah sel tiroid ya. Sel tiroid. Kemudian ini adalah ekstraselulernya, ini yang intraselulernya ya. Jadi disinilah dia terjadi mutasi di rantai ini ya. Nah, ini mengakibatkan dia terbentuklah banyak siklik AMP. Siklik AMP ini akan meningkatkan pertumbuhan sel tiroidnya, terjadi juga peningkatan diferensiasinya, dan juga terjadi peningkatan sintesa hormonnya. Jadi ini adalah gambaran untuk genetiknya ya pada GS alpha tadi. Tirotoksikosis biasanya ringan aja ya, tidak terlalu berat, dan biasanya hanya bisa kita jumpai kalau nodulnya sudah berukuran lebih dari 3, maka kita akan jumpai kadar TSH-nya yang di bawah normal. Adanya nodul tiroid biasanya sudah cukup besar ya, baru kita bisa palpasi, dan tidak adanya gambaran klinis yang menunjukkan kondisi penyakit Graves disease, dan juga tidak ada penyebab lain dari tirotoksikosis ya. Jadi kita bisa tegakkan dia satu soliter nodul yang toksik kalau tidak ada gambaran klinis Graves disease ataupun penyebab lain dari tirotoksikosis. Scan tiroid merupakan diagnostik tes yang definitif
kita melihat nanti ada uptake yang meningkat dari nodul yang fungsinya berlebihan dan uptake yang menurun pada kelenjar bagian kelenjar sisanya lainnya ya, sehingga ini menyebabkan aktivitas dari kelenjar tiroid normal itu tertekan. Kita lanjutkan dengan pengobatannya ya. Jadi pengobatannya yaitu dengan ablasi radioiodium tadi ya. Ini pengobatan pilihan ya. Sehingga fungsi tiroid yang normal tadi akan disupresi ya dengan iodium 131I yang akan terkonsentrasi pada nodul yang mengalami hyperfunction dengan uptake yang akan lebih sedikit, dan kerusakan juga tidak akan terjadi pada kelenjar tiroid yang normal. Nah, ini dosisnya ya. Ini bisa dikatakan memperbaiki tiroidtoksikosis pada 75% pasien dalam 3 bulan ya. Tapi bisa terjadi hipotiroidism pada kurang dari 10% pasien dalam 5 tahun setelahnya. Pengobatan dengan pembedahan juga efektif dan biasanya kita akan menganjurkan lobektomi ya, sehingga akan bisa mempertahankan fungsi tiroidnya dan meminimalisasi risiko terjadi hipoparatiroid ataupun meminimalisasi kerusakan pada nervus laryngeal recurrent. Obat-obatan dengan antitiroid dan beta blocker bisa menormalkan fungsi tiroid, tapi tidak merupakan pengobatan jangka panjang yang optimal ya. Dengan ultrasound maka kita bisa melakukan radiofrekuensi ablasi thermal percutaneous. Ini ditunjukkan berhasil di beberapa sentra untuk mengablasi nodul-nodul yang mengalami hyperfunction, dan teknik ini juga sudah digunakan untuk mengurangi ukuran daripada nodul tiroid yang dia tidak memiliki fungsi otonomi. Ya, kita lanjut dengan lesi yang jinak ya. Ada banyak tipe lesi yang jinak seperti pada tabel 3782 ya. Jadi yang jinak itu kalau dia mengalami hiperplasia dengan gambaran nodul yang berisi koloid atau dengan follicular epithelial cell adenoma ya, dan seterusnya. Untuk gambaran yang malignan demikian ya, papillary carcinoma ya, follicular carcinoma, poorly differentiated carcinoma. Ada juga yang berasal dari sel C atau sel yang menghasilkan kalsitonin ya, itu medullary thyroid cancer, dan juga keganasan lainnya berupa limfoma, metastase, dan lain sebagainya. Ini adalah prevalensinya ya. Nodul yang jinak biasanya bisa hiperplasia ya, dengan gambaran kombinasi perubahan arsitektur makro dan mikrofolikularnya, atau mungkin juga mereka bersifat neoplastik ya, atau adenoma yang terbungkus kapsul, dan biasanya dengan pola mikrofolikular yang monoton ya. Hurtle cell adenoma, kalau adenomanya terdiri dari oncocytic follicular cell ya, yang teratur dalam pola folikular. Nodul yang hiperplastik biasanya nampak sebagai lesi kistik ataupun solid yang campuran, atau seperti spongiosa pada ultrasound dengan USG ya. Kebanyakan solid nodul itu apakah dia isoekoik atau hiperekoik dari gambaran USG juga sifatnya adalah jinak ya. Prosedur diagnostik untuk mengevaluasi nodul tiroid tentunya adalah dengan fine needle aspiration ya, jadi biopsi jarum halus dengan dipandu ultrasound. Kista tiroid itu kurang dari 1% dari seluruh
kelainan-kelainan pertumbuhan kelenjar tiroid, terdiri atas koloid dan juga jinak. Supresi TSH dengan pemberian levotiroxin tidak akan mengurangi ukuran nodul tiroid pada daerah dengan populasi iodium yang cukup ya. Nah, kalau ada defisiensi iodium yang relatif, maka pemberian iodium dan levotiroxin itu bisa menurunkan ukuran daripada nodulnya ya.